Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madrasah Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputaran kesehatan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan di video kali ini yang akan saya bahas itu cara agar kita percaya diri ya, bahwa kita itu baik-baik saja, teman-teman. Nah, soalnya orang-orang yang punya gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis itu dia itu nggak percaya diri. Ya, padahal dia itu sebenarnya nggak kenapa-napa gitu ya, hanya saja dia itu merasakan sensasi-sensasi akibat asam lambung yang membuat mereka panik dan pikirannya itu nggak karuan gitu ya, mikirin inilah mikirin itulah, mikirin takut mati lah, takut inilah, jadi nggak percaya diri dengan keadaan diri dia sendiri gitu ya, padahal itu nggak apa-apa ya, cuma masalah lambung doang gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung ke channel Madrasah Yusuf ini, jangan lupa ya teman-teman untuk di-subscribe dulu channelnya teman-teman. Nah, biar nanti kalau misalkan saya mengupload video terbaru saya tentang seputaran kesehatan asam lambung dan anxiety psikosomatis, teman-teman akan mendapatkan notifikasi ya dari channel ini bahwasannya saya itu udah mengupload video terbaru tentang seputaran kesehatan asam lambung. Dan buat teman-teman juga nih ya, tolong kalau misalkan menonton video-video motivasi tentang asam lambung ini ya, jangan di skip-skip teman-teman ya, karena kalau misalkan di skip-skip itu gini teman-teman, takutnya di menit yang teman-teman lewati itu ada hal-hal penting ya yang harusnya teman-teman ketahui tapi teman-teman skip ya. Jadi tolong ya teman-teman, jangan di skip, tonton aja videonya sampai selesai teman-teman. Jadi walaupun apa ya, kelihatan yang kayak banyak omong bertele-tele, tapi sebenarnya teman-teman ya, dari setiap perkataan yang panjang lebar ini itu untuk merangsang ya, untuk merangsang alam bawah sadar teman-teman itu untuk menjadi rileks ya, lebih tenang. Pasti gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman habis nonton video ya tentang motivasi asam lambung ya, pasti itu akan merasa membaik, akan merasa lebih membaik, enakan ya. Itu pasti teman-teman. Soalnya alam bawah sadar teman-teman itu sudah merasa nyaman. Nah, makanya kalau nonton video-video tentang seputaran asam lambung itu jangan di skip ya teman-teman ya, walaupun ibaratnya katanya bertele-tele ya, itu tidak lain untuk merangsang ya, untuk merangsang alam bawah sadar teman-teman itu untuk menjadi lebih tenang, lebih rileks ya. Nah, jadi jangan di skip-skip, tonton videonya sampai selesai biar teman-teman itu mengerti dan harus pelajari juga, pahami, pelajari teman-teman. Oke, gini teman-teman. Uh, cara agar kita itu percaya diri ya, cara agar kita percaya diri, soalnya gini, orang-orang yang mempunyai gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis itu orang yang nggak percaya diri ya, padahal dia udah diperiksa misalkan ke dokter dan dokter itu mengatakan bahwa dia itu cuma penyakit asam lambung katanya ya, yang menimbulkan sensasi-sensasi yang memang sensasi asam lambung itu banyak banget ya, disebutnya juga 1001 sensasi yang tidak mengenakan juga ya, padahal dia udah tahu itu hanya sensasi-sensasi ya dan tidak membahayakan ya, tapi eh, di dalam pikirannya itu selalu memikirkan yang aneh-aneh ya, takut mati lah, takut pingsan lah, takut ini lah, takut itu lah, padahal dokter sudah menjelaskan ya, dokter sudah menjelaskan bahwa penyakit ini itu tidak berbahaya ya, tidak akan terjadi apa-apalah ya, tapi tetap sendirinya ini emang orang-orang anxiety itu seperti itu. Saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu teman-teman, ngeyel dibilangin ya, kata dokter udah kayak gini, kata kamu itu nggak apa-apa, ini cuma masalah asam lambung doang ya. Jadi bahkan saya juga pernah minta di ronsen kan ya, karena ya emang sensasi-sensasi itu kan ada yang sesak napas segala macem, jadi saya minta di ronsen ke dokter. Kata dokter itu nggak usah katanya, sampai marah, apa sih gimana ya ngomongnya, agak kayak kesel gitu ya, nggak usah ya, saya ini dokter, saya lebih tahu tentang keadaan kamu, kamu itu cuma asam lambung katanya, kamu itu nggak apa-apa, jadi buat apa di ronsen, percuma, nggak bakalan ya, hasilnya pasti kayak gitu sama, cuma asam lambung doang, nggak ada apa-apa. Jadi kayak gitu teman-teman ya, orang-orang anxiety itu emang ngeyel-ngeyel ya.
Terus agar kita percaya diri itu kayak gimana sih ya? Jadi gini, coba teman-teman ingat ya, dari setiap hari sensasi-sensasi yang teman-teman rasain, ya, yang teman-teman alami lah pokoknya. Dan dalam pikiran teman-teman itu yang setiap harinya negatif, takut pingsan lah, takut mati lah, takut inilah, takut itulah. Pernah nggak teman-teman kejadian apa teman-teman ngerasain gitu sesuai apa yang ada di pikiran teman-teman? Ya, kalau saya pribadi belum pernah teman-teman, dan pasti teman-teman juga nggak bakalan nggak pernah lah, belum pernah lah pasti teman-teman kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu, ya udah gitu menurut saya, kalau misalkan setiap hari kita ngerasain sensasi-sensasi tersebut, pikiran kita negatif tapi nggak ada kejadian apa-apa ya sesuai yang ada di pikiran kita. Jadi untuk apa dipikirkan lagi teman-teman? Ya untuk apa dipikirkan lagi? Orang nggak bakalan terjadi apa-apa kok. Ya nggak bakalan terjadi apa-apa. Orang penyakit asam lambung itu penyakit rumahan, nggak berbahaya. Cuma ya sensasinya itu gitu ya, emang menyiksa gitu, mengganggu lah ya, mengganggu, tapi sebenarnya itu tidak apa-apa. Makanya saya bilang ke teman-teman itu harus pelajari tentang penyakit ini, biar apa, biar teman-teman itu ketika kambuh asam lambungnya, ketika kambuh psikisnya ya, pola pikirnya, teman-teman itu bisa mengantisipasinya, bisa mengatasinya gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan video-video di YouTube gitu teman-teman. Jadi sambil dipelajari, sambil nonton video sambil dipelajari juga teman-teman ya, untuk ya percaya diri itu seperti itu teman-teman. Coba teman-teman pikir aja ya, dari setiap hari teman-teman ngerasain sensasi-sensasi yang silih berganti, pikiran teman-teman itu aneh-aneh ya. Ya termasuk saya dulu gitu ya, mikirin takut mati lah, takut inilah, takut itu, tapi alhamdulillah gitu ya, nggak ada yang pernah kejadian teman-teman ya. Yang namanya takut mati alhamdulillah sampai sekarang yang alhamdulillah masih dikasih umur panjang, bahkan dikasih sehat lagi ya sama Allah taala, amin, alhamdulillah. Ya nggak ada yang terjadi gitu teman-teman ya, itu hanya pikiran kita saja gitu. Jadi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun itu yang teman-teman rasain selama itu hanya pembodohan pikiran teman-teman sendiri. Jadi teman-teman itu dibohongi sama pemikiran teman-teman sendiri ya, ditakut-takutin sama pemikiran teman-teman sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa, sama sekali bukan berbahaya. Jadi mulai sekarang yakin pada diri sendiri bahwa saya ini nggak apa-apa gitu ya. Jadi tegaskan dalam hati teman-teman, saya ini sehat, saya ini kuat gitu ya, nggak akan terjadi apa-apa pada diri saya. Itu di dalam hati itu terus ya, ucapkan kata-kata itu adalah motivasi tersendiri di dalam diri kita ya, untuk membangkitkan juga ya semangat kita ya. Harus semangat teman-teman, pasti bisa sembuh. Jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu orang-orang yang lagi diuji ya. Kalau misalkan lagi dijatuhin benar-benar lah ke dasarnya, paling dasar banget. Karena apa, Allah itu pengen menguji kita, bisa bangkit lagi enggak nih diri kita ya. Ibaratnya bisa naik lagi enggak nih diri kita untuk ke pencapaian kesembuhan lagi gitu teman-teman ya. Allah itu lagi menguji kita, insya Allah udah waktu semua pasti sembuh teman-teman ya, nggak bakal terjadi apa-apa teman-teman ya. Saya ya, alhamdulillah sekarang udah sehat ya, dan saya bisa membuat video-video motivasi juga buat teman-teman ya, karena saya juga pernah merasakan gitu ya. Ya saya ceritakan ya, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah ya kesembuhan teman-teman juga ya, bisa sehat lagi ya, bisa beraktivitas lagi, bisa mencari nafkah lagi, bisa bekerja lagi teman-teman ya. Karena sangat terpuruk ya, apa, sangat terpuruk. Orang-orang yang punya gangguan asam lambung itu sangat terpuruk, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya juga dulu berapa bulan ya, hampir ya kurang lebih 1 tahun lah ya, nggak bisa ngapa-ngapain itu ya. Baru mau kerja udah kambuh, mendingan dikit mau beraktivitas ya, mau kerja ibaratnya kambuh lagi ya, karena ketidaktahuan kita ya. Kalau misalkan teman-teman udah tahu, insya Allah kalau misalkan ada gangguan-gangguan apa, sensasi-sensasi, teman-teman pasti udah mengerti lah ya apa yang harus teman-teman lakuin gitu. Makanya teman-teman pelajari gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kambuh nih ya, entah dari
apa lambungnya atau dari psikisnya, teman-teman juga harus tahu ya mana dulu nih yang kambuhnya, lambungnya dulu apa psikisnya dulu. Kalau misalkan lambungnya ya teman-teman obati lambungnya, atur pola makannya ya. Kalau misalkan dari pola pikirnya dulu yang kambuh yang membuat asam lambung kita naik, ya kita perbaiki pola pikir kita ya. Terus kita perbaiki juga pola makan kita karena lambung kita juga udah ikut kambuh kan ya, kita perbaiki dua-duanya. Insya Allah akan membaik lagi teman-teman. Jadi nggak usah panik ya, mudah kok ya sebenarnya, penyakit ini mudah ya, hanya saja ya butuh pemahaman ya, butuh dipelajari dengan baik ya, dengan teliti. Makanya jangan di skip skip ya teman-teman ya, gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman video dari saya ya, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah kalau misalkan teman-teman bisa sampai sehat sembuh total itu alhamdulillah banget teman-teman ya. Itu dan ke saya juga pasti seneng banget gitu kalau misalkan teman-teman sampai sehat. Aduh bahagia banget itu, dari wasilah video-video saya teman-teman bisa sehat itu memberikan kebahagiaan tersendiri buat saya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga cepat sembuh ya, sehatlah kembali normal lagi ya, saya doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.